Bateri. Ini yang mau lagi ini air dulu ini ya ikan kasih bubur ikannya kasih susunya Nah, kita ringkas saja yang kemarin dengan deformasi gelombang. Di gelombang itu bergerak dari laut dalam, jadi dari deep water wave, yang didefinisikan sebagai laut dalam itu apabila perbandingan antara kedalaman dengan panjang gelombang itu lebih besar dari tengah. Ini disebut dengan laut dalam. Tergantung sekarang kalau gelombang itu misalnya tingginya panjang gelombangnya 100 meter begitu, kita tahu L0 itu adalah GT kuadrat per 2pi. Jadi dia di kedalaman 200 meter lebih, itu sudah merupakan laut dalam. Nah, ini adalah tergantung dari ininya, apa namanya, panjang gelombang dan kedalaman laut yang kita. Di mana di dalam laut dalam itu kita tahu bahwa tangan hiperboles 2pi per L itu adalah mendekati atau sama dengan 1. Sehingga kita bisa melihat rumusnya L0 adalah GT kuadrat per 2pi ke 1,56 T kuadrat. Atau R-nya adalah sama dengan setengah. Sehingga di dalam syaratan ini kita langsung saja mengasumsi bahwa gelombang itu berada di laut dalam. Berada di laut dalam. Sehingga kita langsung saja N yang rumusnya ngejelimet tadi, yang dimana N itu adalah setengah kali 1 ditambah 2kd sinus hiperbolis 2kd, tidak usah kita hitung lagi, langsung saja sama dengan setengah. Nah, bagaimana kalau di laut dangkal atau shallow water width, gelombang di laut dangkal? Gelombang di laut dangkal apabila kedalaman berbanding dengan panjang gelombangnya lebih kecil dari 0,05 atas per 20. Per 20. Sehingga tangan hiperbolis 2pi per L-nya itu mendekati angka 2pi per L. Dan panjang gelombang itu adalah L sama T akar GD atau C sama dengan akar GD. N itu adalah sama dengan 1 langsung.
Nah, rumus yang ini adalah rumus penyederhanaan. Sehingga kalau orang sudah bilang gelombang di laut dangkal, Anda langsung sudah rumus ini yang dipakai. N sama dengan 1, L sama dengan T akar G, D, C sama dengan akar G. Yang dimaksud dengan gelombang di laut dangkal itu adalah kalau sudah orang membilang gelombang tsunami, di gelombang tsunami itu adalah gelombang yang dimanapun dia berada, di kedalaman berapapun, dia pergerakan partikel air itu dari atas sampai bawah. Sehingga disebut gelombang di laut dangkal. Jadi massa air dari atas sampai bawah itu adalah. Kemudian gelombang pasang surut. Gelombang pasang surut kan merupakan juga gelombang di laut. Jadi kalau sudah dibilang gelombang pasang surut, gelombang tsunami itu kita sudah langsung masukkan gelombang di laut dangkal. Sehingga di antara itu apabila D per L-nya lebih kecil dari setengah dan lebih besar dari 0,05, maka dia disebut dengan gelombang di laut transisi atau transition water flow. Nah, bagaimana perubahannya? Karena dia gelombang itu selama perambatannya mengalami perubahan, ya kita sebut dengan deformasi gelombang, akibat dari perubahan kedalaman, maka apabila dia di laut dalam dengan tinggi gelombang A0 per T, maka di kedalaman D1 misalnya, maka ada koefisien Souling dan koefisien retraksi. Besarnya koefisien Souling adalah akar dari N0 L0 per N1 L1. Nah, kemudian di gelombang kedua juga sama. Sebelum gelombang itu mengalami pecah atau breaking wave di sini. Breaking wave sudah tidak, gelombangnya sudah tidak sempurna lagi, sudah tidak stabil lagi. Ini batasan dari gelombang itu. Jadi ada area, shallow water wave, transition wave, dan deep water wave. Ini yang perlu Anda ingat, sehingga definisi dari laut dalam, laut dangkal itu tergantung dari panjang gelombangnya dan kedalaman. Itu perlu diingat. Itu kira-kira ringkasan materi yang sudah saya berikan. Kemudian ada lagi yang belum saya berikan adalah rumus dari gelombang pecah. Gelombang pecah. Nanti akan saya share ulang ini karena ada beberapa. Nah, gelombang pecah yang memperhitungkan kemiringan pantai itu ada rumusnya, ada yang dibuat dari persamaan Mung, Goda, dan Iverson. Jadi tiga orang ahli yang menemukan ini. Jadi HB per H0 asen sama dengan 1/1 dibagi dengan 3,3 dikalikan dengan H0 asen per L0 pangkat per 3. DB per HB adalah 1 dibagi dengan B dikurangi A kali HB per GT kuadrat. Di mana A sama dengan 43,75 dikalikan 1 minus E pangkat 19M. Jadi E ini adalah bilangan alam. Bilangan alam itu kan 2,727272 sekian. M-nya itu adalah kemiringan pantainya. M-nya kemiringan pantai, misalnya kemiringan pantainya 0,05. 5% per 5. Kemudian B itu adalah angkanya 1,6 tadi. Nah, kalau kita lihat rumusnya ini rumusnya sangat susah dihafal. Sehingga dibuatlah praktisnya, dari rumus ini dibuatkan tabel. Di tabel yang kemarin, jadi kita tentukan dulu H0 aksennya. H0 aksen itu adalah sama dengan
KS, KR kali H0, koefisien refraksi kali tinggi gelombang di laut dalam, per G kali T kuadrat. Nah, ini adalah kan satu angka yang sudah kita dapat itu. Nah, angka ini kalau sudah dapatkan ditarik ke atas secara vertikal. Secara vertikal tarik ke atas, kemudian memotong garis trend line-nya dari kemiringan pantainya. Misal kemiringan pantai M 0,1, 0,05, 0,33, 0,02. Pantai itu ya kira-kira didekati dengan itu. Kita memotong itu, kemudian tarik ke arah horizontal. Misalnya di sini didapatkan A0 per GT kuadrat adalah 0,4 gitu. Misalnya kita dapatkan di sini 0,4, kita tarik ke atas. Kemudian misalnya didapat perpotongannya di sini, kemudian kita tarik ke vertikal. Nah, nanti kita dapatkan angka. Jadi di sini angkanya kira-kira 1,25. HB per H0 aksen sama dengan 1,25. Sehingga HB bisa dihitung. Nah, lebih jelasnya nanti kita ke contoh soal saja. Baru bisa kita jadikan. Contoh soal sudah saya share satu. Nanti kita bertahap membahasnya. Nanti soal refraksi, kemudian soal gelombang pecah dan gelombangnya. Nah, tipe gelombangnya bisa kita lihat. Jadi ini adalah garis dari daerah 3 atau spilling. Kemudian ini adalah plunging. Kemudian di sini adalah daerah surging. Jadi kalau dia angkanya misalnya pada di sini, dia di daerah gelombangnya itu gelombang plunging. Tetapi secara rumusan bisa dihitung dengan yang kemarin. Dengan breaking similarity. Kita cari epsilon 0, 1 per 0 per R0 ke kanan. Kita bisa menentukan tinggi gelombang. Nah, setelah kita dapatkan tinggi gelombangnya, kita bisa mencari kedalaman gelombang itu di mana dengan grafik yang berikut. Setelah kita menghasilkan HB, dapat HB, kita bagi angkanya misalnya dapatnya di sini, kita tarik sama caranya, kita tarik vertikal dulu, memotong misalnya kemiringannya di 0,02. Kemudian kita tarik secara misalnya dB per HB dapatnya 1,2. Itu kira-kira aplikasi dari rumus tadi, rumus Petersen dan Godin tadi. Sehingga praktisinya kita bisa memakai tabel itu. Tapi dihitung pun akan mendekati itu, hanya saja mungkin penelitiannya 2 angka di belakang koma dan sebagainya. Nah, kita akan membahas masalah contoh soal ya, contoh soal. Saya sudah berikan satu. Ini adalah supaya Anda tidak bingung, saya buatkan satu contoh soal untuk proses pooling dan refraksi. Salah satu dari gelombang sendiri. Contohnya adalah, Anda bisa sambil latihan di rumah. Suatu deret gelombang merambat dari laut dalam menuju pantai yang mempunyai batimetri lurus dan sejajar pantai. Artinya adalah kita bisa menentukan koefisien refraksi berdasarkan
sudut datang gelombangnya. Di laut dalam, tinggi gelombang yang terjadi sebesar 3 meter. Jadi H0-nya sama dengan 3 meter. Dan periodenya, T-nya adalah sama dengan 11 detik. Dengan arah datangnya gelombang membentuk sudut 60 derajat terhadap garis pantai. Derajat terhadap garis pantai. Atau kalau mungkin soalnya bisa dirubah, jadi gelombang datang dari tengah laut dari misalnya pantai menghadap ke timur, gelombang datang dari arah tenggara, berarti alfa nolnya sama dengan 45 derajat. Jadi nanti kita bisa variasi sekali. Pertanyaannya adalah tentukan tinggi dan sudut datang gelombang di kedalaman 10 meter. Jadi D-nya, D1-nya adalah sama dengan 10. Tetap adalah acuannya, jawabannya adalah karena kita periodenya adalah 11 detik, maka kita bisa langsung gelombang itu kita asumsi di laut dalam. Rumusan gelombang di laut dalam adalah L0 sama dengan GT kuadrat per 2 atau 1,56 T kuadrat. Jadi tetap kita tidak mau sulit, kita buat saja bahwa dia asumsinya dengan tengah laut. Jadi kita bisa menghitung panjang gelombangnya di laut dalam, L0-nya, dan N0-nya otomatis sama dengan tengah. L0 dan N0 otomatis sama dengan tengah. L0-nya adalah GT kuadrat per 2. Masukkan 11 kuadrat dikalikan 9,8 dibagi 2 dibagi 3 kan 3,14. Jadi dapatnya 188,76. Pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan sudut datang dan tinggi gelombang di kedalaman 10 meter. Jika kita bisa melihat D atau D1 adalah 10 meter. Nah, ini bisa dihitung dengan dua cara, dengan iterasi. Kalau misalnya Anda punya tabel, Anda bisa menghitung dengan iterasi yang sudah dijelaskan beberapa minggu lalu. Atau kalau sudah Anda punya tabel, Anda bisa langsung menghitung D per L0-nya. D per L0 diperoleh 0,05297. Nah, 2977. Di tabel C1 diperoleh D per L1 adalah 0,09726. Sehingga kita bisa menghitung L1-nya adalah 10 dibagi 0,09726. Dapatnya 102,8. Jadi dengan berubah kedalaman seperti tadi, maka panjang gelombangnya akan berubah. R-nya juga bisa dihitung dengan rumusan tengah dikalikan 1 ditambah 2 kd kita superbolis 2 kd. Tapi juga bisa dilihat di tabel C1 itu ada KN 0,8942. Jadi kalau kita lihat tabelnya, kita bisa nanti saya akan share tabelnya karena lebih cepat menghitung. Sehingga kita bisa menghitung sudut datang gelombangnya dengan rumusan sin alfa 1 berbanding sin alfa 0 sama dengan L1 per L0. Sin alfa 1 per sin. Sehingga sin alfa 1 sama dengan L1 per L0 sin alfa 0. Atau alfa 1 sama dengan arcus dari sin L1 per L0 sin alfa 0. Alfa 1 dapatnya arcus dari sin 0,47169. Jika didapat alfa 1 adalah 28,14. Nah, kalau kita skematiskan, jadi setiap kamarnya, itu misalnya di laut dalam, anggap saja di laut dalam, itu alfa nolnya 60 derajat. Jadi kalau kelihatan seperti ini. Jadi 60 derajat, dia mendekati pantai, dia akan mendekati tegak lurus. Jadi, di kedalaman 10 meter saja, dia sudah menjadi 28,144 derajat. Semakin ke pantai dia sudutnya semakin mengecil ini, sudut alfanya. Sudut alfanya semakin mengecil sehingga kita membuktikan kalau ini pantai di sini. Jadi ini pantai.
Ini pantai ini, sehingga kalau kita menghadap ke pantai, nanti gelombang itu tetap akhirnya datang dari tegak lurus arah kita. Inilah yang membuktikan bahwa rumusan ini memenuhi hukum Snell. Sin alfa 1 per sil alfa 0 sama dengan L1 per L 0. Itu caranya menilai bahwa rumusan ini hampir sama dengan fenomena alam yang terjadi. Jadi membuktikan bahwa rumusan itu mendekati kebenaran. Memang sih di dalam alam itu banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi biasanya faktor-faktor kecil itu diabaikan. Contoh kecil katakan untuk menurunkan rumus gelombang, maka gesekan antara partikel air dengan dasar laut diabaikan. Kemudian Coriolis atau pengaruh dari perputaran bumi di dalam sumbunya itu diabaikan. Fluidanya dianggap fluida ideal. Kemudian pemanfaatan dan sebagainya. Itu asumsi-asumsi itu untuk membatasi faktor-faktor yang mempengaruhi di luar dari tadi yang agak susah dimatematiskan. Para ahli itu bekerja seperti itu. Jadi berusaha fenomena alam yang tidak terbatasi ini dibatasi supaya bisa ilmu pengetahuan itu atau matematika itu menurunkan perumusan yang terjadi. Dan biasanya dibuktikan dengan berapa kesalahannya kalau di dalam teori statistik disebut dengan regresi dan korelasi. Jadi kalau dia sudah korelasi R kuadrat yang mendekati 1, maka keyakinan itu akan bersama dari data yang ada dan fenomena yang ada. Jadi dibandingkan buat rumus, kemudian dibawa ke laboratorium, uji coba dengan model fisik dan model matematika, seberapa penyimpangan rumusan. Makin mendekati 1, makin bagus dia. Nanti dapat berapa besarnya. Sehingga kita di dalam memperhitungkan kekuatan gempa itu kita cari ringnya. Apakah ring 5%, apakah ring 2%. Sehingga yang disebut dengan bangunan tahan gempa itu ada peluangnya, ada nanti keruntuhannya. Contoh kecil katakan misalnya kita mengasumsi gempa itu di di skala 7 skala Richter. Nah kalau kejadiannya seperti di Aceh dengan 9 skala Richter, tentu saja bangunan gedung yang dibangun akan roboh. Kenapa tidak dengan skala yang lebih besar? Kalau skalanya lebih besar, betapa mahalnya nanti struktur gedung. Kolomnya misalnya 2 meter kali 2 meter. Jadi lebih besar kolomnya saja. Kalau bisa hampir 1,5 meter, dan sangat boros sekali. Tetapi ada dasar juga faktor keamanan istilahnya sesuai dengan fungsi gedung itu. Misalnya kalau gedung untuk kesehatan, untuk pelayanan publik, rumah sakit, swalayan dan sebagainya, itu ada faktor keamanannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya rumah tinggal yang lain-lainnya. Itu keamanannya sama seperti ini. Sehingga kita tahu bahwa memang benar terbukti bahwa dari manapun datangnya gelombang di tengah laut
maka dia di pantai akan mendekati sudut tegak lurus pantai. Nah, kita lanjutkan. Kalau sudah kita dapatkan sudut datang gelombang di kedalaman 10 meter besar alfa 1 sama dengan 28. Kita bisa menghitung koefisien Soling dan koefisien refraksinya. Koefisien Soling itu bisa kita rumuskan N0, N0, N1, N1. N0 sama dengan setengah, N1-nya tadi sudah kita dapatkan dari tabel atau bisa kita hitung. L0-nya isi kuadrat per 2pi, L1-nya dapat hitung. Kemudian koefisien refraksi itu tidak bisa dihitung karena dia batimetrinya hampir ke arah sejajar dengan pantai. Maka kita bisa menghitung koefisien refraksi adalah akar dari cos alfa 0 per cos alfa 1. Sehingga tinggi gelombang di kedalaman 10 meter kita bisa menghitung dengan cara KS, koefisien Soling, dikalikan KR, koefisien refraksi dikalikan dengan L. Sehingga kita bisa mendapatkan H1-nya adalah 2,29. Jadi dari tinggi gelombang di tengah laut 3 meter, itu bisa berubah menjadi ketinggiannya 2,2 atau 2,30 meter lah. Jadi berubah. Panjang gelombangnya berubah, tinggi gelombangnya juga berubah. Yang tidak berubah adalah periode gelombangnya. Jadi gelombang sebelum pecah itu periode gelombangnya akan tetap 11 detik. Itu kira-kira jawaban yang soal tadi. Ada yang bertanya? Saya kenapa pelan-pelan ya karena nanti supaya Anda mengerti dan tidak trauma dengan melihat rumus-rumus tadi. Karena banyak yang terlibat di sana. Jadi sehingga membayangkan fenomena yang ada. Nah, kemudian saya akan bekali Anda di soal yang berikutnya. Jadi coba Anda latih dulu soal yang nomor 1 ini. Pembuatnya, gelombang menjalar dari tepian dalam dengan tinggi gelombang tanggal 2 meter, periode gelombang 8 detik, dan sudut datang gelombang di kedalaman tengah laut atau alfa 0-nya 30 derajat. Jangan sudut datang dan tinggi gelombang pada kedalaman 6 meter bila mana garis kontur paralel atau batimetri sejajar dengan garis pantai. Ini hampir sama soalnya, cuma angkanya aja yang berubah. Ini Anda kerjakan sudah. Nah, ini yang soal nomor 2, ini adalah soal diffraksi. Nanti kita sana. Kalau kita lihatkan, jadi yang ini adalah soal nomor 1, yang ini adalah soal nomor 2. Nah, saya akan buat dulu jawab soal nomor 2 nanti. Tapi yang Anda kerjakan adalah di rumah nanti adalah soal nomor 1. Soal nomor 1 ini Anda kerjakan dan kumpulkan ke ayah-ayah berupa homework-homeworknya. Baru-baru nanti saya akan dulu jawab teman-teman soal. Jadi kadang-kadang juga beberapa soal saya belum sempat menjawab kata-kata membuat di PowerPoint. Coba soal yang ini. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Karena titik saya ada dulu banyak waktu dulu. Istilahnya baru-baru belajar. Dan cara mengerjakan hal yang di nomor 1. Kemudian
boleh ada boleh mendukung dengan kalau memang belum tidak punya email itu dengan cara interaksi yang sudah dia beri supaya layanan mengikuti dan juga dihitung dengan setengah kali sama dua kali konten dan polisi dua kali dipakai yang pakai rumus baru politik dan pada rumus ini pakai rumus ini jadi umumnya LL pakai ini ada dapat tidak berikan apa ada harus menghafal rumusnya dan tapi kalau di dalam L00 dan beberapa itu sudah langsung pakai itu benar-benar rumus ini kan pakai dia ada empat rumus yang baru tidak anda tidak usah mengawasi kabel itu karena ini kabelnya tidak ada titik rumus yang anda pakai ban ini di sini diganti apa dulu oleh kontrol apa dua dengan kanan dia dipakai ini FTP oke kira-kira itu ada yang tanya kata belum mungkin tapi kalau anda belum coba mengerjakan mungkin agak tidak saya yang coba kerjakan makanya saya wajibkan anda mengumpulkan korbannya bisa dalam bentuk tulisangan atau bisa dalam bentuk Excel semakin banyak anda menjadi Excel kalian anda berlatih buat apa namanya dan kemudian setelah itu anda pakai jadi di sana di tujuan anda mengulangi angka itu atau begini karena waktunya panjang minggu saya wajibkan anda bekerja di Excel cuma ya jangan nanti nggak bisa berbuat di komputer nanti ya boleh ada memakai tapi kita pelajari karena itu untuk kepentingan anda agak sebagai orang nanti kerjanya laporan anda akan apa namanya menyelesaikan problem ada yang bertanya mungkin betul sudah mengisi semua ya saya lanjutkan
Kita langkah, kita berjalan-jalan ke langkah saya benar-benar harus langsung dengan kata yang kalian saya sudah memperhatikan apa namanya beberapa jawaban dari soal yang ada. Oke. Kalau ada saya sudahi dulu pertemuan hari ini. Pertemuan mohon maaf tadi agak lama ada lainnya. Tapi saya pikir saya dengan cukup menggunakan soal satu ada lagi jadi lagi juga tidak mengerti. Pertemuan berikutnya mungkin nanti soal diri dan ngomong kasar. Dan ngomong kasar. Korbannya nanti tolong apa namanya saya yang tidak hadir. Tapi kalau korban korban mati ya kan artinya dan pada itu ada kira-kira itu saksi Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada, saya lakukan pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran Anda untuk ikuti perkuliahan ini. Mohon bisa dikerjakan dan betul pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya sudah siap ada dari kormanya. Ya. Jadi Anda kumpul korma, apa Anda dalam bentuk Excel. Saya tidak dalam bentuk Excel. Saya mempunyai file untuk apa saja dan kemudian buat dulu. Itu juga perlu waktu karena coba seperti Excel kan ada equation. Jadi ada equation yang ada perlu beberapa latihan juga membuat. Kita banyak kakak-kakak pelanggannya yang sudah akhir malah tubuh dia copy paste dengan apa namanya pixel memalukan sekali karena sudah tahu sudah disiapkan kakak untuk membuat itu. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya lakukan dulu lihatnya. Selamat pagi sampai ada perkuliahan Senin depan. Terima kasih.